mendengarkan podcast ini. Satu-satunya yang paling berharga itu Tuhan. Nah, sebagai umat pilihan, orang-orang yang terpilih, yang diberi kesempatan untuk menjadi mempelai Tuhan, kita harus mengembangkan atau membangun perasaan mesra, perasaan sentimental, atau apapun namanya, yang mengikat hati kita dengan Tuhan dalam ikatan batin yang kuat. Manusia memiliki hati, memiliki batin atau jiwa yang bisa terikat dengan sesuatu atau seseorang. Apalagi kalau dengan sesamanya yang juga memiliki batin, memiliki hati, perasaan. Tuhan tentu sebagai pencipta kita yang kita diciptakan menurut gambarnya, Tuhan juga memiliki itu, saudara, batin atau hati itu, pikiran dan perasaan itu. Kita bisa mengikat batin atau hati kita dengan Tuhan. Ikatan itu bisa merupakan sauh yang kuat, yang mengikat atau membelenggu kita, sehingga perahu atau kapal hidup kita tidak lagi kita gerakkan berlayar kemanapun. Sauh adalah alat berkait dan berat, dibuat dari besi yang juga disebut sebagai jangkar, saudara, yang dilabuhkan di sebuah pelabuhan ketika kapal merapat ke pantai atau ke pelabuhan itu. Di situ kapal dibuat berhenti permanen. Jadi ketika kapal itu berhenti dengan membuang jangkar atau sauh itu, saudara, di situ kapal itu menemukan pelabuhannya. Nah, kalau kita seperti kapal tersebut, kita harus buang jangkar. Saya tidak tahu apakah saudara sudah membuang sauh atau jangkar itu, saudara. Supaya kita tidak menggerakkan perahu atau kapal hidup kita ke pelabuhan lain atau berlayar ke lautan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita jujur dalam agama dan kepercayaan manapun, selalu saja ada orang-orang yang sampai level membuang sauh ini. Membuang sauh ini, dia menetapkan pelabuhan hidupnya di agamanya atau keyakinannya. Selalu saja ada orang seperti ini. Dan biasanya mereka menjadi sangat eksklusif dengan agamanya. Mereka menjadi sangat ekstrim, saudaraku. Nah, terlepas dari apakah yang diyakini mereka benar atau tidak, pada prinsipnya mereka menaruh kepercayaan mereka kepada yang dipercayai itu. Jadi mereka rela terikat tanpa batas. Jadi berbicara mengenai fanatisme, ya saudara, itu agama-agama di dunia ini dan berbagai filsafat, keyakinan, kita menemukan, saudara, orang-orang yang membuang sauh di keyakinannya, membuang sauh di agamanya itu, saudara. Dan mereka serius dengan apa yang dia yakini. Yang kalau kacamata kita memandangnya, kita merasa yang paling benar, paling sudah selamat, kita merendahkan atau melecehkan. Sampai kita lupa untuk bisa menghargai, sampai takjub kepada integritas mereka meyakini apa yang mereka yakini sebagai kebenaran itu. Mereka bisa tidak menyayangkan nyawa mereka, loh, saudara. Apapun mereka korbankan demi yang diyakini itu. Mereka telah membuang sauh di situ sebenarnya. Terlepas dari yang diyakini mereka itu benar atau tidak, tapi mereka itu konsekuen. Kalau mereka berkata, ini agamaku, ini keyakinanku, ini yang patut kuhormati, ini yang patut kubela, itu nyawa pun jadi tidak berharga.
Kan di dalam keyakinan orang-orang Jawa misalnya ya, penganut kebatinan itu, sampai tingkat level tertentu istilahnya menjadi sufi gitu, itu nggak ada nilainya itu harta, saudara. Nggak ada nilainya. Dia rela nggak bermilik. Luar biasa, saudara. Terlepas dari yang diyakini mereka benar atau salah ya, tapi kita mesti melihat ya, integritas mereka terhadap apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Dalam agama dan kepercayaan manapun selalu saja ada orang-orang yang sampai pada level itu. Itu bukan rahasia umum, kita semua juga tahu, saudaraku. Membela yang diyakini, keluarga ditinggal, anak ditinggal, masa depan tidak dipikirkan, bahkan nyawanya pun menjadi tidak bernilai loh, saudara. Nah, kalau kita yakin Tuhan Yesus itu Tuhan yang akan menjadi raja dari segala raja, dan kita juga yakin dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, sehingga kita menjadi milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Itu kan luar biasa. Apa respon kita terhadap Tuhan, terhadap anugerahnya, terhadap cintanya itu? Kalau Alkitab mengatakan bahwa kita ini mempelai, 2 Korintus 11 kita baca dulu. Kita itu mempelai. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, ini kan kesempatan gitu, saudara. Kesempatan memiliki hubungan batin, memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Dan sebenarnya tujuan kekristenan itu loh. Masing-masing individu mengenal Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, lalu membangun sebuah hubungan yang eksklusif gitu. Suatu hari tidak ada yang bisa menemani kita kecuali Tuhan, saudara. Kalau seseorang sudah terikat dengan lawan jenis dengan ikatan cinta eros, yang ada unsur libido, seks, ikatan itu bisa sangat kuat, saudara. Kalau Kidung Agung pasal 8 ayat 6 mengatakan cinta itu lebih kuat dari maut. Makanya orang bisa kan bunuh diri karena pacar gitu, saudara. Bisa. Lebih kuat dari api neraka. Waduh. Demikian pula dengan orang yang punya ambisi terhadap harta, dan dia tidak mengenal kebenaran, itu kuat sekali ikatan harta itu. Yang lain ikatan dengan jabatan, gelar, kedudukan, dan pangkat. Ya. Makanya kan ada caleg-caleg yang gagal ya, jadi sakit jiwa ya, saudara. Dimandiin pakai bunga 7 rupa lah, apalah gitu ya. Terus dibawa ke padepokan untuk dirawat ya, saudara. Ya, diruat itu istilahnya, supaya bisa pulih, saudara. Ya. Begitu dia lihat hasilnya langsung kelepek-kelepek, ketawa sendiri apa gitu. Mereka itu ya bisa menikmati ikatan. Ini orang-orang yang terikat dengan seseorang atau sesuatu, bisa menikmati ikatan tersebut dan mengisi hari hidupnya demi apa yang mereka anggap berharga dan demi apa yang mereka anggap membahagiakan itu. Dan itu pertaruhannya bisa tanpa batas loh. Kalau itu pasangan hidup, itu pacar, itu harta, ya itu jabatan, kedudukan, itu orang berani bertaruh dan ia punya ikatan dengan sesuatu atau seseorang itu. Nah, mestinya ada sesuatu yang sungguh-sungguh mengikat kita dengan Tuhan. Mestinya ada. Tentu ikatan itu ikatan cinta, ikatan kasih agape yang mendalam.
Mesti harus ada. Saya mengerti saudara menghormati Tuhan, adalah. Nggak mungkin lah tidak menghormati Tuhan. Saudara juga mengasihi Tuhan, iyalah. Ada yang rela juga berkorban. Tetapi apakah cinta saudara itu benar-benar cinta yang diingini oleh Tuhan? Kalau porsi yang diingini Tuhan itu 100, Anda memberi 90, itu belum memuaskan Tuhan. Nah, kita yang harus dengan sengaja membangun, menciptakan cinta itu. Sampai kita benar-benar merasakan hubungan itu dan sungguh-sungguh terikat. Sebagaimana hubungan kita dengan sesuatu di bumi ini, hubungan kita dengan seseorang di dunia ini, begitu nyata. Kita mengalami, kita merasakan, kita menikmati secara real. Demikian pula kalau Tuhan adalah pribadi yang hidup. Seharusnya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, saudaraku sekalian, secara real ini pula. Dan hidup kita diisi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang mengikat kita dengan Tuhan. Nah, banyak orang yang meragukan apakah dengan berlabuh pada Tuhan ia bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita. Ada orang-orang yang meragukan. Ya mungkin tidak berkata saya ragu-ragu, nggak begitu saudaraku. Tapi tindakan perbuatannya menunjukkan dia ragu-ragu. Itu jelas. Jelas sekali. Saudara ragu-ragu itu jelas sekali. Anda tidak berani mempercayai Tuhan. Kalau kemarin saya berbicara soal kekayaan, ingat, itu butuh keberanian. Kita menjadikan dia berharga, dia yang tidak kelihatan, dan sering bersikap seakan-akan tidak ada. Tapi kita mah belum apa-apa loh dibanding dengan orang-orang yang teraniaya pada zaman abad-abad mula-mula loh. Mereka sudah berjuang. Tuhan tidak menunjukkan pertolongan, mujizat. Tapi mereka memiliki keyakinan bahwa mereka mengambil pilihan yang tepat, saudara. Pilihan yang tepat. Tuhan itu ada, tapi jadi ada atau enggak ada menurut kita, tergantung kita. Banyak orang meragukan apakah dengan berlabuh pada Tuhan kita bisa merasakan kebahagiaan atau sukacita. Nah itu. Makanya orang merasa belum lengkap punya ini, belum lengkap punya itu. Kalau saudara menjadikan Tuhan kekayaan, Anda harus merasa cukup dengan apapun kecuali Tuhan. Tanpamu Tuhan, aku kekurangan. Banyak orang merasa sudah berlabuh, padahal belum. Masalahnya adalah apakah kita merasa dulu baru berlabuh atau berlabuh dulu baru merasa. Saudara harus berani percaya. Aku percaya walau tidak melihat. Jangan, aku melihat dulu baru percaya. Jangan main-main dengan Tuhan. Makanya orang-orang sombong itu tidak bisa. Tidak bisa percaya dia. Kecuali ada ya anugerah Tuhan khusus lah. Tapi itu jarang sekali, saudara. Kalau saudara berkata Paulus dipaksa Tuhan, Pak. Nikodemus tidak. Nikodemus dengan Paulus beda, saudara. Nikodemus itu masih plin-plan. Dia tahu Tuhan Yesus berasal dari Allah, tapi dia tidak bela. Kalau Paulus tidak, dia tidak bisa terima orang ini mengganggu pekerjaan Yahweh. Dia membela Yahweh. Tidak bermaksud mau jahat kepada Allah. Justru Paulus itu membela Tuhan. Karena tidak tahu ini nih Tuhan yang benar. Saulus tidak tahu. Nah, sampai ketika dia mau ke kota Damsyik, mau menganiaya orang-orang Kristen, Tuhan menyatakan diri, akulah yang kau aniaya itu. Nah, baru dia bertobat. Dasarnya Saulus itu bukan untuk kepentingan sendiri. Sebelum dia jadi Kristen itu sudah membela Tuhan Yahweh, saudara. Setelah dia bertobat, tidak heran, lebih membela. Kadang-kadang orang itu ya, memang dasarnya itu egois.
Sebelum ke gereja egois, ketika gereja masih egois. Emang dasar lu begitu. Tapi diharapkan ya setelah mengenal Tuhan yang benar ini, dia bisa berubah. Tapi kenyataannya memang tidak bisa berubah. Karena dia tidak mau mengubah dirinya. Nanti aja deh, nanti aja. Nanti kamu gak akan bisa berubah. Kita harus selalu merasa seperti anak-anak terus. Seakan-akan kita itu ya setiap hari merasa baru belajar lagi dari nol. Jangan merasa sudah setinggi langit, saudara. Saya saja juga harus belajar begitu. Banyak hal yang salah yang saya lakukan. Sekarang saya tidak boleh salah lagi. Dalam segala hal. Pokoknya yang penting berkenan di hadapan Tuhan sudah. Nggak mikir lagi dah yang lain. Dulu masih mikir bagaimana mempertahankan gereja. Bagaimana jumlah jemaatnya banyak. Bagaimana gedungnya bisa bagus. Sekarang saya sudah tidak menjadikan itu hal utama. Yang utama, bagaimana aku mengenal Tuhan, bagaimana aku dilayakkan masuk kerajaan surga. Baru setelah itu, saya ngurusin gereja. Dan saya punya sahabat-sahabat yang ternyata luar biasa membela pekerjaan Tuhan. Mestinya kita itu berani berlabuh dahulu, barulah mengalami kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Kita bisa menikmati damai sejahtera itu, saudara. Ya. Pokoknya jadikan Tuhan itu duniamu. Dulu saya juga ngomong begini. The only word I have is Jesus. Tapi waktu saya bicara itu dengan hari ini sudah beda. Rupanya banyak kisi-kisi yang harus diisi baru mengerti itu. Pokoknya Pak harus merendah hati seperti anak kecil. Punya sentimental, melo, kemesraan dengan Tuhan. Pokoknya kalau ngadepin macam-macam nih kita kokoh kayak preman yang gak takut mati. Tapi kalau sudah menghadap Tuhan, krek, kita habis. Melo, melankoli, mesra, gitu. Tak berdaya. Jangan terbalik, kalau sama Tuhan sombongnya minta ampun, menghadapi bahaya dia ketakutan. Kalau orang ya yang takut akan Tuhan dengan benar itu tidak punya ketakutan menghadapi apapun. Mau miskin, mau mati, mau apa, tidak takut. Kecuali satu, bikin dosa. Kalau sudah berbuat dosa, jiwanya akan terganggu habis. Kita sombong, kita bohong, tidak jujur, wah. Itu sakitnya bisa berhari-hari, bisa rasa kenapa aku berbuat sebodoh itu ya, melukai orang. Kan kadang-kadang kita itu punya reaksi-reaksi yang tidak pernah kita pikir ternyata melukai orang. Kita membereskannya dengan Tuhan ya. Tuhan sudah mengampuni saja, kita masih tidak mengampuni diri kita sendiri, saudara. Kita sudah diampuni Tuhan, kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri. Sampai kadang-kadang Tuhan ingetin, kamu itu ya sudah kuampuni, kamu tidak mengampuni dirimu sendiri, kamu gak berdamai dengan dirimu, kamu memberhalakan perasaanmu. Oh ya Tuhan, maaf Tuhan. Banyak orang merasa sudah berlabuh di dalam Tuhan, padahal belum. Mereka belum berlabuh. Mereka hanya berlabuh di gereja, tapi tidak berlabuh di dalam Tuhan. Berlabuh di dalam Tuhan pada dasarnya berlabuh di hati Tuhan. Ada tempat di hati Tuhan dan engkau di tempat itu. Persoalannya adalah apakah kita sudah mendapatkan tempat di hati Tuhan? Harus dicatat bahwa tidak semua orang mendapat tempat di hati Tuhan sebagai kekasihnya, sebagai mempelainya. Semua manusia mendapat tempat di hati Tuhan. Karena Tuhan tidak inginkan seorang pun binasa. Kecuali satu persatu terhapus namanya. Mereka yang tidak mau bertobat. Jadi kalau belum terhapus itu semua nama di hati Tuhan, saudara. Tetapi yang memiliki keadaan khusus, yaitu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu ya punya tempat di hati Tuhan sebagai kekasihnya. Ya saya tidak bisa menggambarkan
Dari tadi saya udah kepikir gimana gambarinya. Kalau hati begitu, ini semua orang juga punya tempat. Saya nggak mau taruh di hati Tuhan, saya taruh di mana saja. Yang di hati Tuhan itu mestinya orang yang mencintai Tuhan. Kita bukan hanya menemukan cinta Tuhan loh, Tuhan menemukan cinta kita. Nah, Bapak Ibu, kan ini mesti percaya toh dengan apa yang saya beritakan ya, mestinya Anda percaya ya. Maka saya kasih catatan ya. Jadilah orang yang memiliki tempat sebagai kekasih Tuhan, mempelai Tuhan di hati Tuhan. Udah itu saja, saudara. Itu saja. Nah, kalau saudara sekarang belum punya tempat di hati Tuhan sebagai kekasihnya, sedangkan anugerah keselamatan begitu mahal dan berharga, betapa sia-sia, saudaraku, pengorbanan Tuhan itu. Saudara tidak jadi aneh kok. Anda nggak jadi aneh. Belajar firman tiap hari, nggak sepanjang waktu. Anda kan mesti bekerja, melakukan berbagai kegiatan. Di tengah-tengah itu sambil di mobil mendengarkan CD, udah pulang ke rumah mandi bersih menghadap Tuhan. Sampai nanti saudara ya, saya kasih tahu ya, kalau sudah belajar terus berdoa ya, Anda itu bisa berdoa begini. Ini Anda ya, Anda berdoa ya, Anda berlutut begini ya. Anda itu bisa punya lorong ini, lorong ketemu Tuhan. Ini bisa nggak mengganggu. Ada TV di sampingmu, ada suara. Kalau dulu biar nggak ada TV juga otak kita kemana-mana. Bisa lorongnya bisa panjang langsung ke Tuhan. Bapa di dalam surga, aku bersyukur aku boleh mengenal Engkau. Itu bisa menembus. Kalau dulu biar nggak ada TV sepi, kita berdoa, kita memikir, wah melayang-layang karu-karuan ini, saudara. Tapi nanti Anda akan bisa tembus. Kalau berlutut gini, jedis itu tembus. Itu ya, kalau begitu Anda doa 15 menit kurang. Mesti Anda mengalami itu. Saudara kalau nggak nurut saya nih, nggak mau dengar saya ngomong nih, saya minta ya, Anda jangan dengar saya lagi. Yuk dengar orang lain lalu turutin dia. Cari pendeta lain lalu turutin dia, bukan ngusir. Lu mau jadi apa? Ya tapi belum tuh bener tuh Pak. Oke, cari yang bener. Yang lain juga nggak bener Pak. Ya udah lu terserah mau jadi apa. Lah kita, ya Pak Era jangan marah-marah. Bukan saya marah, saya gemes saja. Artinya, kesempatan ini singkat. Ini nggak lama. Kesempatan itu nggak lama. Nggak banyak waktunya. Ya, kalau saudara menunda-nunda lagi, aduh, gimana? Memang semua orang memiliki tempat di hati Tuhan, tetapi tidak semua orang memiliki tempat sebagai kekasihnya. Dan kita mau jadi kekasihnya karena kita punya kans itu. Jadi semua manusia di luar Injil ini juga disayang Tuhan, dan Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Nah, kita ini orang-orang percaya, ini orang yang terpilih. Nah, di antara yang terpilih ini ada yang setia jadi kekasih Tuhan. Nah, saudara di kelompok ini loh, ada kans untuk itu. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Oh, yang rugi bukan saya kok, saudara yang rugi, ya kan? Boyo jangan nggak nurut loh itu. Nurutlah saudaraku. Apa ruginya sih? Gitu loh. Nanti pulang 30 menit ngadep Tuhan, menghadap. Oh, apa ruginya? Dengerin CD khotbah. Kalau Anda nggak percaya khotbah ini benar, cari khotbah orang. Kan enak kan? Coba ini fair banget gitu loh. Orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengenal Bapa di surga itu kita. Yang seharusnya berani melabuhkan hidup kita pada Tuhan. Maka Tuhan berkata di Matius 11, 28-29, belajar padaku. Belajar padaku. Aku beri kamu anapauso, perhentian. Ini maksudnya. Anda mau kemana lagi? Jadi begini, sementara sibuk cari duit, harus sibuk bisnis karir, jangan berhenti. Sampai kita itu betul tua renta, terus supaya kita makin aktif. Sementara kita bergerak begitu itu saudara,
kita itu sedang berlabuh di Tuhan. Nangkep ya maksudnya ya. Itu pun bukan tujuan kita jadi kaya atau terhormat, bukan. Tapi kita kan mesti punya duit, terhormat di masyarakat. Kita harus terpandang supaya dengan prestasi itu kita bisa berguna. Kalau kita miskin, marah, sakit-sakitan, jadi beban bagi orang, lah kita berkata, Tuhan pakailah aku. Malaikat bilang, enggak kepakai. Orang enggak ada apa-apanya, apanya mau dipakai? Makanya kita mesti kerja keras, sehat, cari nafkah yang baik. Tapi kita berlabuh di Tuhan. Itu loh saudara. Berlabuh pada Tuhan bukan masalah menjadi Kristen yang harus ke gereja semata-mata setiap minggu atau menjadi aktivis. Berlabuh pada Tuhan juga tidak cukup hanya menjadi pendeta. Ini masalah hati atau batin, saudara. Berlabuh pada Tuhan adalah kesediaan tidak memiliki apapun dan siapapun kecuali Tuhan sendiri. Nah, ini di hati saudara. Ini kan pribadi sifatnya. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena sesuatu itu yang kita cari, tapi pengabdian kita kepada Tuhan. Berlabuh pada Tuhan adalah kesediaan untuk tidak memiliki kesukaan, tidak memiliki kesenangan kecuali bersama Tuhan. Engkau kebahagiaanku Tuhan. You are my happiness Tuhan. You are my happiness. Itu maksudnya. Makanya orang begini biar naik mobil mewah juga tidak sombong. Ya saudara. Jangan berpikir kalau sudah begini lalu Anda tidak menikmati hidup loh. Oh, semua yang kita usahakan untuk kepentingan Tuhan. Dan Tuhan menuntun kita bagaimana menikmati semua yang kita peroleh tanpa melukai perasaan Tuhan. Makan enak, sehat itu enak. Dan Tuhan senang menikmati bersama kita. Tidur nyenyak di sofa yang empuk, di tempat tidur yang baik, itu Tuhan juga mau kita tidur nyenyak. Tuhan bersama kita. Ya jangan naik mobil yang mogok-mogok sampai kita susah. Tuhan juga tahu kalau kita susah, dia ikut susah. Tapi kalau bagianmu motor atau mobil yang seperti itu ya nikmati juga, saudara. Ini kan, loh, iya nikmati aja, enggak apa-apa. Enggak lama kalau dorong mobil. Jadi orang yang berlabuh pada Tuhan itu akan mendesak Tuhan untuk bisa mengalami Tuhan secara real. Tuhan yang tidak kelihatan itu akan menjadi nyata dalam hidupnya. Coba kalau misalnya Tuhan bisa ditemuin dengan harga 10 juta. Rame-rame orang. 100 juta, rame-rame. 10 miliar, orang pasti berusaha. Nah ketemu Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. 10 triliun pun orang berusaha loh bro. Nah Anda itu punya kesempatan ketemu Tuhan. Kalau nanti semua mamon ini tidak bisa menolong kita, kita diterima di kemah abadi. Makanya berlabuh pada Tuhan itu sama juga bagaimana aku punya tempat di hatinya sebagai kekasih Tuhan. Ngintip-ngintiplah. Kira-kira aku sudah punya tempat nggak di hati Tuhan sebagai kekasihnya. Berusaha melabuhkan. Dan begini, Tuhan, biar aku berlabuh di hatimu. Loh aku buka, kamunya nggak masuk. Makanya saya memilih Tuhan, aku mau berlabuh di hatimu. Apa yang kau ingin kulakukan. Kau ingin aku hidup benar, aku mau Tuhan. Gitu. Nah, saya juga tidak pengen jadi manusia keras kayak begini tahu. Emang saya lahir mau seperti ini, kagak mau. Itu jelek banget watak saya saudaraku. Ya saya bukan mau sombong, dulu saya jelek kok disombongin loh. Tuhan itu sayang semua kita. Ini kan banyak yang kurang ajar nih orang-orang ini. Yang mulutnya jahat, yang pelit, yang egois, yang mulutnya bocor, yang gak mau tersinggung. Ini banyak. Tapi Tuhan sayang saudara. Emang saudara dulu pengen dilahirkan jadi kayak begini nih tuh? Gak pengen kan? Tapi Tuhan sayang saudara, Tuhan mau merubah saudara. Jadi kalau saudara lihat orang, itu orang kok jelek amat. Dia juga gak pengen jelek sebenarnya, tahu? Emangnya dia minta waktu dilahirkan Tuhan jadi karena orang jelek? Gak ada kan? Tapi Tuhan sayang kita semua, saudaraku. Yang paling jelek, paling buruk,
yang kondisi ekonominya, watanya pun serba buruk. Tuhan tuh sayang saudara semua. Tetapi saudara sayang dia enggak, itu masalahnya. Biar jelek tapi saudara sayang enggak. Kalau Anda sayang, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Anda dirubah. Jangan jelek tapi nggak mau robah. Lu ya, aduh lu ya. Dikasih kesempatan kagak bisa loh. Dibuang ke neraka baru tahu rasa loh. Dan bilang Tuhan kejam ya, panjang sabarnya luar biasa loh. Ayo kita bertobat. Hatimu tuh jangan melekat ke dunia. Orang yang berlabuh pada Tuhan pasti sangat merindukan bertemu dengan Tuhan. Baginya dunia ini benar-benar hanya tempat persinggahan sementara. Ia baru bisa menghayati jiwa kemusafiran. Nah, sampai di sentuhan ini tidak banyak orang. Bahwa kita tuh musafir. Di situ nggak banyak orang sampai. Ingat ya, kalau sudah khotbah sampai begini ini bukan berarti lalu Anda tidak boleh jalan-jalan. Dunia ini Tuhan juga berikan you nikmati. Jangan terikat di situ. You mau ke Israel, you mau ke Korea, you mau ke Cina atau mau kemana, ke Bali. Nikmati makan dengan teman, saudara, keluarga. Nikmati hidup. Tapi jangan terikat di situ, di atas segalanya. Tuhan kekasihmu. Dan hidup ini nanti Anda bisa melihat begini ya. Anda itu seperti menembus batas gini. Mati-mati aja, tapi aku ada kehidupan kok. Jadi Anda itu sudah nggak lihat ini. Anda itu bisa menembus ini, saudara. Bisa menembus ini. Anda itu udah nggak lihat ini. Ini udah lewat nanti. Bisa nggak merasa loh ada kuburan loh. Mati boleh, nanti lewat aja. Mosok Pak ya, Anda jalan aja dulu deh. Betul nggak yang saya ngomong ini? Orang yang berlabuh pada Tuhan itu bisa menghayati jiwa kemusafiran. Dunia bukan rumahku. The world is not my home. Itu kuburan itu kayak dilewati aja gitu. Itu bisa melihat itu. Jadi kayak udah nggak mati lagi. Apa? Ya kayak tembus pandang gitu. Nggak takut mati. Bukan kita memati buru-buru. Kan lebih panjang, lebih bagus, saudara. Kita memberkati orang lebih banyak. Saya juga tidak pernah tahu ini. Baru sekarang-sekarang aja nggak ngerasa. Bukan teori loh. Saya nggak baca buku-buku loh. Saya merasa aja gitu. Mosok Pak. Ya ini yang saya rasa kalau beda ya mungkin kita beda kali. Tapi kalau yang saya pahami saya di jalan yang benar hari ini. Dan saya percaya orang benar itu pasti punya pengalaman begini. Amin.